konten gua. Gantian Sorry. konten gua. Lu bilangin konten lu. Enggak lihat nih lu kasar Indonesia kayak itu udah jauh loh. Jadi harus gue yang pembukaan. Fearless. Oh jadi rencananya kita jadi bintang tamu Jadi di bintang ruangan tamu dong. kita Kamar sendiri. Bujang sekarang tuh lagi jadi bintang tamu, bukan Oh jadi iya sih, kita tahu sekarang hostnya. Kamar Bujang tuh sekarang mana jadi bintang tamu. Oh iya benar. Oh iya kan bintang bujang lagi naik daun ya. Udah masuk insert beda ini ya. pertama kali lo Kamar Bujang jadi bintang tamu di Jadi bintang tamu di rumah sendiri. iya. Agak aneh juga ya Pak ya jadi bintang tamu di rumah sendiri gitu. Biasanya kemarin personil doang jadi bintang tamu gitu, kayak Mbak Bimba dijadiin video klip. Dia jadi 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 malu kocak. Dia jadi video klip apa? Enggak, itu sampo. Jadi video klip kan? Bukan sampo catokan. terus. Oke, sekarang udah masuk di konten gua. Welcome to Ngasik, ngasal tapi asik. Oke. Ngasih. Ngasal tapi asik. Unca. Ya. Oke, gua sekarang lagi ada di base campnya Kamar Bujang. Ini militer Unca. Wow. Bimen kali ah. Ini dari perkenalkan. Lu nggak takut nanya kita berempat? Gak apa-apa. Ya ada lu diserang kita berempat. Galak banget ya. Ntar dulu. Kan kita kan kalau dia jadi bintang tamu kita suruh telanjangin. Ntar jangan sampai ini kita jangan telanjangin. Iya nanti gua telanjangin semua. Lu bisa Sama mode baju semua ntar. Lu udah mode sendiri pengen tanjangin sebenarnya. Dia udah paling mau dia. Iya, dia paling mau dia. Jadi Telanjangin sih enggak. Enggak, kan? Baju doang. Oh ya udah nanti di sini di segmen keberapa nanti ada lu buka baju ya? Enggak ada. Kita Dia ada yang ada buka mereka. kasih tahu. Ada segmen apa? Segmennya apa? Buka Indon. Apaan tuh baru segmen Baru. itu segmen yang kita ciptain untuk punya lu. Punya lu. Iya. Bukain dong. Jadi nanti ketika Gila lu udah bertanya ada sesuatu- rencanain guys. Jadi ketika nanti lu bertanya sama kita, lu wajib membuka baju lu. Iya. Kita tahu kan kita Iya. Kalau gua nanya ke lu, gua buka baju. Iya. Iya dong. Gua nanya dua kali. Ketika lu bertanya sesuatu pengen gua jawab, ya lu harus buka baju. Barter. Kita barter. Jadi Kayaknya ini buka nggak satu worth it. kancing, buka satu kancing gitu ya. Kayaknya nggak worth it ya begini. Ini hostnya siapa sih? intermezzo pemirsa, maaf ya. Sadar diri kita bilang tamu, biarin dia ngomong dulu. Kalau bintang tamunya host semua ya begini iya. Oke, ini sekarang lagi ada di personel Kamar Bujang. Yeay. Silakan memperkenalkan diri Kan kalian dulu, masing-masing. lu kayaknya masih abal-abal ya, baru banget ya bikin konten. baru aja. Promosi dulu dong konten lu, subscribe gimana Ken? Ya kan mau memperkenalkan dulu. Gua memperkenalkan diri Iya. semua dulu. Oh, baru perkan. Orang Biar udah pada keluar tahu banyak gue. aja. Biarin aja. Ini tuan rumah kan jadi hostnya kita ikutin aja. Tapi cucu lo jebolan Kamar Udah dia. Bujang jadi host lo. Jebolan Kamar Bujang jadi host. Ingat dulu mau jadi pengganti lo gak jadi. Sekarang dia bikin channel sendiri ya. Jadi gue di Kamar Bujang udah pernah 2 kali bintang tamu. Nyaris menggeser gua lo ya. Itu gue nggak tahu loh ya. Enggak, itu gimmick doang. Gimmick ya. Oh, gila lo kandidat sih waktu itu emang. Kandidat ya. Dulu kan Rana tuh nggak agak-agak susah gitu. Masih dibutuhin. Tapi nggak? sekarang gila orang terkenal dia seneng banget sekarang. Masih dibutuhin nggak? Kenapa? Kan udah jadi host sendiri sekarang. Kali aja ya kan. Podcast mau digantiin. Podcast digantiin. Oh berarti lo sekarang podcast dia masuk ke Iya, berbicara. nggak jadi perkenalan, nggak jadi perkenalan. Nggak jadi perkenalan. Ya sama Oh, ya udah. Ayo kenalan. Oke, tentunya di sini ada gua Ruli Abi. Ada Bimbali. Oke. Sama lo. Bimbali. Ada gua Rana Ryan, KSS cowok beler Kamar Bujang. Ayo ulang. Rana Ryan as cowok beler di Kamar Bujang. Oke. Kan ini kamar berbujang kan. Iya benar. Lo biru getarnya kayak vibrator gitu. Iya, baru kocak. Lanjut. Ribedo. Idori. Enggak lah. Apa? Semuanya li aja. Ribedo es comata di Kamar Bujang. Yeay. Cowok paling maco dia doang. Cowok paling mas. Iya, ini dia yang Oh, ini paling maco salah gua. Ini macam mantan Betul. cowok. Next. Apa kabar Yudo? Oh, sehat Iya, banget. Gak ditanya kita dari tadi. Oh iya. Apa kabar Kamar Bujang? Baik. Cuma kita agak sedikit kesel aja nih sama banci tua ini. Ya, lama ya. Iya, dan di syuting jam 2. Kita jam 1 masih di mana diburu-buru dong, bayangin bawa mobil kayak orang gila. Kan gue make up dulu. Emang lu dari mana tadi? Kita habis dari Depok. Sebentar ini. Oh, syuting ya. Apa sih, Mak? Ini baju. Ini baju aja. Ini baju aja.
baju dari mana? Tetap, kami aku kebal potong. Ini sisanya gue terus ini. Ini spesial buat Yudoli loh. Oh, berarti kali ini Mbak Bimbai nggak ada, adanya anak Mbak Bimbai. Ah, iya. Tapi beda. Beda Bimbai. kayak Carla nih. Kita sih sibukannya mungkin apa ya? Belum ditanya kesibukannya. Kabar kamu. Gua tadi nanya Ya. di Depok abis ngapain? Ah, kita biasa lah orang kayak baru kan Kita ya. berhubung. Kayak Depok. Lu mau ngasih tahu? Oh. Berhubung studio kita dibajak kali ini. Kita cari studio. Maksudnya, besar. maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Studio dibajak gimana? Ya ini mau bajak Lu studio aja kita. studio kita. Enggak dong. Bentar lagi sih. Kita cari studio hunting-hunting. Jadi kita studio. harus hunting rumah. Rencana Oh, kita oke, mau berarti pindah. mau ada studio khusus Base lagi camp ya? baru. Base camp baru ya. Doain aja. Ada yang tahu base camp dia di sini nggak sekarang nih? Belum pindah. Kasihan tahu hostnya. Bikin ngondek banget tapi. Dia nggak ada kesempatan buat Iya, kita. Ini gue kayak dibully ya di sini. Iya. Gue jadi host kayak dibully guys. Enggak. Enggak. Gue seneng banget nanya-nanya ya Allah. Akhirnya ya. Kayaknya emang Tanya, kita tanya apa kabar doang. Jadi emang kita tuh kan sudah lagi banyak mau mempersiapkan konten-konten baru. Nah, konten-konten baru kita itu nanti bakal ngundang bintang tamu juga kayak punya Iya. ini kan. Mungkin kita nanti arahnya juga mau ke podcast, tapi kita butuh kayak semacam studio yang benar-benar permanen. Butuh gitu, sponsor yang- juga sih. Gue kan sponsor men. Asli juga. Lu udah terkenal masih butuh sponsor? Oh, iya, butuh. Sponsor itu kan kita bertukar sponsor. Oh, iya, Oke benar. dong. Iya. Kayaknya gue juga butuh deh. Ada yang mau nggak? Kenapa? Jadi gini, gue kan sering lihat kalian di insert ya. Iya. Sekarang udah ada insert apa nama bilik ya? Bilik Ya. Jam. Itu tuh kalian masih ngelanjutin YouTube konten sama sekaligus di YouTube-nya juga. Di YouTube-nya juga. YouTube sama di film juga. Lu mau nanya siapa yang pengen jawab? Siapa aja yang bisa jawab lah. Yuk. Om Pipa ayo. Oh, nggak usah ikutan, nggak usah ikutan. Om Udah Pipa lama tau kabar bujang kabrek. ini. Hitam sendiri. Lu jawab pasti. Paling hitam. Sama. Sama lagi. Ya Allah, ya Allah deh. Telapak tangan, yang atas bawah sama, Bo. Kan sudah kromosom. Belum, Bo. Nanti ini udah lumayan agak terang, meskipun hitam agak. Ya udah coba. Yo. Oh, udah jawab. Gini dulu dong. Oni baru. Ya pastinya kita tetap kok YouTube tetap jalan ya Jalan. kan, Insert Live tetap jalan. Oke. Kalau Insert Live tetap ini ya bawa nunggu panggilan terus kalau Insert Live. Karena kalau insert live itu dia waktunya udah dipasin. Jadi hampir mesti tiap weekend. Oh, berarti tiap ikan terus ya syutingnya ya. syutingnya. Kalau kamar bujang syutingnya tiap. Kawan Kalau aja. kabar Ada bujang kesempatan. syutingnya semaunya, tergantung kita dapat narasumbernya kapan gitu. Jadi kalau misalkan dapat narasumbernya di hari weekdays, terus kita nanya kita aja bisanya kapan, biasanya malam ya udah. Kesepakatan lah ya. Kesepakatan gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita bisa bertiga, ya udah bertiga. Bertiga. Kalau berdua, misalkan gue sama Ruli Abi, jadinya Rumbai. Ruli, Emang ada? Ada, lu tau nggak? Nih kita punya channel ya. biasanya konten satu. Rumbai hits. Kasih tahu, kasih tahu. kali. Iya. Promosi dulu dia lu. Ruli Bang, Ruli Abi Soalnya Rumbai ya. itu mereka buat konten dalam konten. Maksudnya Konten dalam konten di dalam konten. apa namanya channel Jadi dalam channel. mereka tuh iri sama kita berdua. Dia buat- Jadi baru konten pertama kita langsung disomasi. Jadi waktu itu pakai bintang tamunya mungkin lagi kontroversi. Nah pas bintang tamu pertama itu langsung pihak mereka langsung kasih kayak semacam teguran. Somasi. Nyaris somasi. Nari Bo. Dan itu sampai hampir berdampak ke Iya, ke Kalau kamar kamar bujang. bujang. Ada Iya, isuan Oh, kebiri. YouTube. Tapi kalau nggak ada desa, kita berdua R&B. R&B. Dan kita. Coba. Welcome back to R&B. Rana dan Bimbai. Lu nggak balik nyebutin nama yang Bimba ya? Ya Bang? begitu Iya, saja. Serah kita dong kita Kita hostnya. nggak nyebutin nama aja, netizen udah tahu kita bimbing. Woi. sombong ya Pak. Kalau udah terkenal beda. Satu Indonesia Raya juga karena lo tau. Video mungkin Iya. beredar itu. Udah like. Tapi kan lu terkenal gara-gara video beredar lu. Ada Twitter ya awalnya. Gara-gara itu lu. Tapi kan itu udah diklarifikasi itu bukan gua. Ya. Ah, segini. Oh enggak. Nanti Tapi gua di sidang ya. Tapi enggak, gua tahu Yudo sekarang jadi gini gara-gara kenapa? Gara-gara kemarin main di sitcom itu kali ya. Iya. Apa sih itu anjir? Gara-gara dia main itu ya. Pas-pasan itu loh. Pas-pasan itu ya. Oh ya Allah. Yudo sekarang lu begini dong gara-gara itu. Lanjut deh. Gimana rasanya dong? Gua ini host yang terintimidasi. Oh ya. Oh gitu. Oke, gua mau nanya lagi nih. Awal berkembangnya kamar bujang itu gimana sih? Disiram. Disiram. Dipupuk. Jadi awalnya itu kita menanam benih, Heeh. disiram tiap hari, akhirnya tumbuhlah daun. Oke. Habis itu baru mengembang keluar Iya, kembang-kembangnya tanya jadi orang lagi bujang bukan padi. Kalau ini kan kembang, yang ini
Ya, Ini makasih. Allah, tok aja. Cara ya tidak. Nah, itu bikin Kamar Bujang udah kesepakatan berempat. Jadi gini, awal mula kita bikin Kamar Bujang itu sebenarnya sebuah konten yang tidak direncanakan ya. Jadi waktu itu kita lagi nongkrong berempat nih, lagi ngopi di Starbucks. Kita bingung ngapain ya, nongkrong mulu kayaknya. Kita harus ketika ngumpul tuh harus bikin sesuatu yang Kasih duit. ada ngasilin duit, itu bermanfaat apa ya gitu. Maksudnya jangan sekedar ngumpul doang. Akhirnya kita pulang lah buru-buru malam itu. Kumpul. Kita tuh nggak ada ini ya, nggak ada ide, tiba-tiba awalnya tuh kita berdua. Terus bintang tamunya satu. Ini awal bintang tamu. Berarti yang tadi lu bilang itu emang konten lu berdua harus. Bahas kan gitu ceritanya. Bintang tamu. Nah, terus kita mau bikin lagi karena respon dari baru share video pertama itu respon dari penonton tuh kayaknya luar biasa banyak Jadi banget gitu. subscribernya di video pertama itu kita langsung hampir 10.000 sih. enggak bukan The best. kita baru posting satu video itu dalam kurun waktu 2 hari udah masuk 200. Iya, cepat termasuk cepat. Nah, akhirnya bingung lah nyari bintang tamu siapa. Akhirnya mereka lagi gitu. Jadi lama-lama jadi tim gitu. Jadi tim udah jadi host aja deh. Jadi jelas aja kan bingung gitu. Untung lu gak jadi digantiin. Ya makanya. Kalau gue gantiin gue di sini ya. Oh iya, gantian. Iya, lo bikin vlog sendiri. Yang ada tuh dia main TikTok doang sama Bigo. Tapi dia di Bigo udah terkenal ya. Rana di Bigo terkenal ya. Rana bukan lagi tuh. Ya karena Kamar Bujang Ini host live di Bigo Live nih udah ternama nih Rana. Bangga Le. Bangga. Gue bangga ada punya Rana terkenal di YouTube Rana Raya sebagai si cowok beler. Terkenal di Insert Live gitu kan sebagai si cowok banter. Ya kan? Mulut lo. Tunggu, di Instagram namanya beda-beda lagi. Ya sama. Cowok Kayak melabelkan diri kan. Melebelkan diri. Cowok terganteng si Tiong Mentok gitu. Yang mentok. Siapa? Gue cowok banter. Cowok banter. Yang tiang mentok siapa? Dia tuh yang mentok. Gue. Lu yang paling Kalau gue mulai jadi gue host yang Punya followers lebih banyak. punya endorsement lebih banyak daripada mereka semua. Iya. Kalau itu udah paling ngondek gue. Kalau dia tetap ngondek konsisten. Kita dari mana-mana kan. Pertanyaan satu tuh lu panjang banget ya. Lanjut. Kita kalau Nggak mau nggak ditanya deh. Gue gak seret gue jadi. Ya lo kerja dong. Gaji buta lo berarti. Dia nggak karena dia nggak seret jadinya. Lah kita ini seret mana nggak ada air. Oh iya. Nggak ada. Dulu tanya dong. Tanya apa nih? Ya lu. Dan sampai ada keluar ajaib nih. Soalnya dari tadi ramai banget kan ngomongnya gue kayak mau Kenapa? Ajak ajaib pun. Tanya apa? Tadi udah kode pengen ditelanjangin sebenarnya. Anjir. Ayo tanya apa? Gue mau nanya sesuatu lagi nih. Yang gue tahu kan Ruli Abi ini seorang model. Oh iya, asal Indonesia tahu. Oh iya. Model Mister Indonesia. Namanya udah Mister Indonesia ya. Ya jebolan. Jebolan doang. Lu ikut Mister Sama apa gue Indonesia tuh? jebolan Mister Indonesia. Tapi nggak Para ngejebol. penikmat Mister Indonesia. Aku sebutin nama boleh nggak ya? Kamu nggak? Coba sebutin. Tunggu yang kena. Lu jangan edit ya. Nih, jadi Pak Bimba ini. Lu kasih gue jajan tapi ya. Iya. Gue ngomong ya. Aku kasih kucing. Jadi ngomong. Oh gitu. Jadi aneh-aneh ceritanya. Oke. Jangan ya. Enggak itu fiktif belakang. Itu Di belakang ya. Real sih. Itu settingan gimmick. Jadi fiktif apa real nih? Gimmick. Percaya sama gue, syukur. Kalau percaya sama mereka, ya terserah. Pertanyaannya apa buat lu? Pertanyaan Ruli Abi nih, gue mau tahu dia tuh masuk di Mister Indonesia tuh di tahun berapa? Gua masuk Mister Indonesia 2018. 2018 ya. Tapi perkembangannya pesat nggak? Ya, lu bisa lihat sendiri perkembangan gua sampai saat ini kayak gimana. Sebenarnya sih kalau menurut gue namain ya, gua kan sebagai manajernya Ruli Abi nih waktu itu. Oh ya, ini personal manajernya. Iya, iya. Maksudnya sebenarnya gua actually manajerin mereka semua. Kalau misalkan berhubungan Ini manajer kita semua, lu berdua pernah dijualin tapi ya. Gua jualin. Sama saya laku. Gua ngejualin mereka bertiga. Terus lagi-lagi yang kliennya maunya gue, ya udah gua sendiri. Gitu. Jahat ya? Jadi waktu gue manajer Ruli Abi itu emang fokus utama gue tuh nggak untuk menang di kontes itu banget sih. Cuman gue ngelihat kayaknya gue bakal bisa dapat sesuatu dari situ
which is kayak link atau mungkin batu lompatan untuk dapat referensi gitu. Karena waktu itu kan si Rul Yabi ini sebenarnya kan dia udah penyanyi. Oh iya dong, udah terkenal gue udah nyanyi di Amerika. Oh iya iya. Fashion Week dah kok. Sudah sempat main sinetron gitu-gitu lah ya, FTV. Nah, cuman kan mungkin dia kategorinya masih skuter. Selebritis kurang terkenal. Dan Instagram pun belum centang biru waktu itu gitu loh. Nah, maksudnya gimana caranya supaya orang-orang di Indonesia ini membangkitkan memori mereka tentang si Yabi lagi, cara gimana ya, salah satunya dengan itu. Nah, akhirnya terbukti gitu loh. Dari situ job-job tuh udah mulai masuk terus gue bisa naikin harga endorse-nya gitu loh. Dan sampai salah satu TV swasta juga akhirnya telepon untuk Melirik. Oh, ini salah satu konsep cara menaikkan sebuah pride ya. Jadi buat kita bisa sebagai influencer tuh caranya gimana ya? Jadi sebagai buat pengingat juga sih, mungkin gue berkarya emang udah cukup, bisa bilang cukup lama. Cuma kan semakin kesini tuh banyak lagi talenta-talenta anak-anak baru yang bermunculan. Nah, gue mulai redup lagi. Nah, salah satu caranya gue biar tetap bisa diingat lagi, eksis lagi ya, gue ikut Mister Indonesia. Nah, awalnya kalau nggak mau, Awalnya mau nggak mau, tapi maksa Ridho. Iya. Kalau gue nggak mau ini Ya biasa kan dulu awalnya gengsi wajar dong, karena gue ngerasa gue udah main sinetron, gue udah main iklan, gue udah nyanyi di Amerika, udah punya album, udah punya apa gitu. Oh, lu ada album? Lu ada album? Udah punya Tapi album. laku ya. Tapi gue mau lu nyanyi. Gue udah featuring bareng Kate Martin juga buat soundtrack film gitu kan. Iya, bener. Tapi ada lah rasa kayak malu tuh pasti ada lah. Gengsi lah. Karena maksudnya disejajarkan, maksudnya disejajarkan dengan mungkin anak-anak yang baru-baru gitu. Tapi dipikir-pikir juga, emang lu siapa sekarang, kan orang juga nggak kenal semua lu ya. Oh, tapi pas di angkatannya dia juga itu kebetulan ada beberapa artis juga sih. Udah terkenal Iya, ya. jadi pas kebetulan kata gue emang udah ada beberapa yang udah public figure sih. Ya intinya udah jadi jalan cerita. Next time-nya kita menjadi seorang entertain yang sejati. Entertain. Kita lagi itu ya kan. Jangan kotos namanya droplet. Droplet. Kalau kata security ya, lu jangan ngomong entertainment. Entertainer. Udah Lagi gue langsung. entertain. Gak boleh gebuk-gebuk. Ini orang loh. Oh iya, gebuk-gebuk. Kita harus ngejar boy. Duduknya ulang. Ya, lanjut. Gue lagi masuk di sarang apa sih sebenarnya? Ini nyambung gak sih ngomongin tadi apa? Enggak. Berarti ini mata nggak mau. Enggak, gue tahu. Enggak, gue mau tahu lu masih ngikutin jalan pageant kan, itu kan pageant ya? Gua pageant masih ngikut. Masih ngikutin ya? Masih. Itu Mister Indonesia sampai 2020 masih ada ya? Tapi kalau untuk di Mister itu sendiri jujur gue tidak pernah dilibatkan, jadi gue nggak pernah ngikutin juga gitu. Jadi ya gue cuma sebatas. Ya lo juara berapa? Gue juara 5 diumumannya kapan mah? 3 hari kemudian. Belakang panggung ya. Buka belangko. Bener. Karena apa ya? Gue waktu itu kan posisinya masih manajernya Abi. Untuk kalau misalkan pengumumannya akhirnya setelah ajang itu selesai digelar, itu pasti mereka tuh ada kayak semacam sesuatu yang didapat dengan hadirnya Abi di kontes itu gitu kan. Secara tidak langsung menaikkan nama dari acara itu, dan mereka sadar ketika itu si Abi nggak masuk dalam jajar 5 besar waktu itu pas pada saat Langsung redup. itu langsung mungkin ya, jadi menurut gue itu memang kayak semacam attention dari masyarakat itu jadi kayak berkurang gitu untuk dari yang followersnya Abi. Nah, mungkin mereka ngerasa wah kayaknya memang dia membawa peran lumayan nih untuk menaikkan ini gitu. Peran penting lah ya. Aduh, ada iklan kan bunyi kan mas? Iya. Itu Apa bunyi iklan? Itu gas lu banget. Tapi emang bener loh, ketika waktu kan belum digadang-gadang menjadi salah satu pigeon itu ya, finalis itu ya. Iya. Oh lagi sepi, pas udah masuk, jedar loh langsung ada ramai ya. Terus tiba-tiba dari provinsi ini ngeluarin si A, dari ini ngeluarin si B, ini C. Itu tuh rame semuanya. Ya kan? Dia tahu lah, ini kan tim gue semua. Iya, waktu dia tawarin emang ada kita ya. Lo nggak ada, lo belum lahirin lo. Lo masih mendengar gue mau. Terus kalau misalkan ini kan lagi posisinya lagi pandemik ya, lagi susah. Gue kesini juga susah sih sebenarnya. Susah. Gue nyasar tadi kesini lu. Kok bisa? Iya, kasih alasannya salah dia. Terus angka gendang. Oh iya, kira. Gue ngikutin GPS dia. Dan dia kan lisensi, ngapain ngikutin GPS dia ke lisensi? Gue selalu lah. Ya udahlah kan dia tahu bisa besok kesini. Kalau udah 2 kali kesini masa salah sih? Ya kan gue
lupa ya. Ya, Namanya kan. lupa. Manusia Pertanyaan lu apa sih sebenarnya? Iya, kalau iya, jadi iya. sama? Nah ini kan di pandemi sekarang kan orang lagi pada susah nih. Ada nggak kalian kayak ngasih motivasi ke pemirsa? Pemirsa, Aktivitas kalian tuh apa aja sih selama pandemi ini? Jadi pertanyaan lu sebenarnya intinya kemana? Ke aktivitas kalian? Aktivitas selama pandemi. Aktivitas selama Aktivitas pandemi. selama- Ngapain aja lo? Just. Kasihan gua sama Rido ngomong. Karena udah ngomong coba. Iya. Iya, gue biasa aja. Abang. Dia kayak biasa aja duitnya banyak ya bingung gua. Ya orang biasa. Kalau dibilang duit, hijau langsung mata gue. Sebenarnya kalau lihat aja Instagramnya sama siapa di jalannya. Iya, Abu tapi Demen dia jarang ya posting Instagram. Pokoknya jalannya sama Abu Demen aja. Waduh. Abu Bukan Demen. gue yang ngedit deh. Pokoknya ada Abu Demen, ada terjemput. Ya udah, cus Jok. Ya during this pandemi sih sebenarnya kayak biasa aja karena kan sekarang kita udah masa dibuka lagi ya kan. Jadi Apa yang dibuka? Apa yang dibuka? Masa dibuka? maksudnya udah new normal. Udah jangan gua lagi dong. Kalau gue pribadi ya tetap ngawas tetap ala-ala ya kan. Sabtu Minggu doang. Ngapain Sabtu Minggu? Syuting, jadi artis weekend. Ngehos. Ya terus saya ngejalanin hidup kayak biasa aja, cuman kayak karena ini kan ya tetap kita aware-nya ini pandemi, jadi kayak lebih aware aja sama kesehatan, sama apa ya, sama kebersihan juga gitu sih. Nggak terlalu banyak aktivitas yang luar biasa gimana, karena banyak orang dipecat. Ini aja hampir, bapaknya itu hampir dipecat. Ini ibu, ini ibu. Oh mbak yang satu Lu ke ini, dia apa ke dia? kayak ini. Ini kesini loh. Mbak yang satu ini. Hampir. Kita semua hampir dari Cong. Kita dia Kecuali bapak manajer ini. Iya. Ya udah kita bersinergi sama orang-orang yang punya energi positif lah gitu. Jadi apapun yang terjadi di Gue suka sama orang itu omongannya dengan MMP deh. Maksudnya kita kan di sini tuh kan orang perantau semua. Jadi karena punya energi positif semua, jadi oke lah, mau gimana, mau lagi pandemi, lagi ada apapun itu kita tetap strong gitu, tetap bisa ngejalanin. Ngomong apa sih gua? Kalau menurut gue sih intinya apa ya? Kalau gue sih karena gue ngerasa kita masih muda, terus kita juga influencer. Aku masih muda. Kita kan nge-influence orang-orang di luar sana, terutama mungkin yang masih seumuran. Itu pas pada saat pandemi kayak gini, kalau ngomongin soal kerjaan pasti susah dong. Apalagi kalau lu bukan kerja di PNS atau BUMN, which is pasti penghasilan lu bakal habis gitu kan. Nah, gimana caranya lu cari peluang? Apa aja sih? Kalau kita sih berusaha cari peluang yang bisa. Iya bener, nah salah satu cara kayak gue nih, sekarang jualan salad Bang Nyinyir. Jadi Oh, teman-teman iklan. semua beli salad Bang Nyinyir bisa PO. Oke. Iya. Di W. Triple W lanjutin dong apa? Oh bener jualan? Ya Allah. Jadi ada daripada beli. Ini ngarang bebas. Nggak percuma jual di sini juga ntar dikat sama mereka. Ini vlognya no sensor, no edit kan? No sensor. Ini mampus yang tadi kena banget. Ini jengol. Sensor. Sensor Kan kita ngasih, ngasal tapi Asik. Terus Nah, tanya lagi, Terus gue sih tanya. tanya apa aja kan tadi baru Boleh, boleh, boleh. Boleh, Kalau gimana begitu tuh? saya tanya, nggak penting soalnya. Iya benar. Kalau Bambi selama pandemi dia menurunkan harga endorse, jadi nggak itu nggak pakai duit, nggak apa gratis. gratis, ada gratis. Gue mau tahu nih, kalau si Mbak Bimba ini dia berjiwa sosial tinggi. Iya, Jadi benar. secara dia punya yayasan. yang banyak. Punya yayasan, Kalau kan followers. banyak. Jadi dia ngebantu orang-orang yang punya usaha online Iya. bisa di endorse tempat dia. Gratis. Jadi gratis sih buat teman-teman semuanya yang pengen mempromosikan usahanya karena sama Bimbai sekarang udah bisa swipe up mumpung gratis cus. Gratis. Sekarang pasang gratis, besok bayar. Tetap aja bayar ujung-ujungnya. Oke, kalau sama lu habis sendiri gimana? Kesibukan gue masih seperti biasa aja, normal, tetap syuting, aktivitasnya kayak gitu. Cuman kemarin selama 3 bulan pertama semenjak Pandemi. PSBB itu, syutingnya dibagi 2 golongan gitu, jadi golongan 1 sama golongan 2. Jadi 2 minggu gitu syutingnya. Oh, kalau studio itu masih syuting ya? Masih. Oh. Cuma sebulan pertama doang kita nggak ada syuting karena cuman nayangan berita-beritanya aja tanpa host gitu. Tapi setelah itu kita pakai host lagi. Oke. Cuman ya itu dibagi 2, jadi 2 minggu gitu. Oke. Makanya Kalau gua- sekarang sih udah new normal, balik lagi kayak biasa.
Tapi sekarang udah mulai aktif semua itu ya? Udah mulai aktif semuanya kayak Udah biasa. semua, ya. Udah mulai di random lagi. Cuma memang masuknya agak susah ke situ kayak Protokol kesehatannya tetap dijaga dong kayak Oke. kita masuk dari ini aja di sana itu ada jadwal swab test. Jadi kita para host di Trans TV itu akan rutin dilakukan swab test terus itu setiap seminggu sekali kalau nggak salah ya, atau 2 minggu sekali. 2 minggu ya. 2 minggu. Ya, 2 minggu sekali swab test gitu. Jadi Aman, para enggak? karyawan, para host yang Kru. kru yang benar-benar terlibat di Trans TV akan dites itu terus gitu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Exactly. Di Trans TV itu ternyata emang higienis banget ya. Iya dong lihat host yang higienis begini. jual ya steril biasa kita di Carrefour ya Wan dijual-jual gitu kan Steril. Steril, maksudnya steril. tadi apa beda apa tadi saya steril Tadi di staycation. dia telat lagi banyak pokoknya Kayak lu deh pokoknya semua. Pokoknya gua nggak mau tau lu besok yang antri ke Gading. ya Bawa tuh baju sebanyak. minum malu ya Wan Baju apaan? Mau bawa baju apaan emang? Ih kepo. Tanya aja kita. Ini gua nanya. habis foto kemarin kita kan Kemarin kan habis foto show, jadi baju itu di laundry. Ini photoshoot tentang kamar bujang. Enggak sih, karena kita kolaborasi sama desainer, terus sama Fotografer, sama makeup studio. artist. Jadi punya masing-masing tuh punya punya kepentingan sendiri-sendiri dari exposure-nya masing-masing. Kayak kita ya punya kepentingan untuk portofolio, terus juga mereka punya kepentingan bisa ngambil promosi dari exposure kita gitu. Makanya saling Bersinergi. bersinergi awak kan Karena kalau misalkan siapa namanya makeup artist segala macam kan itu udah di new normal udah mulai bangkit lagi, Ya. tapi kan mereka harus mempromosikan lagi dong. dari tolak kesannya Jadi harus ngasih tahu juga ke orang-orang kalau ini logo ini bisa make upin, terus studio ini juga udah buka lagi. Ya, project-project itu udah mulai jalan tapi tetap dengan protokol kesehatan. Dan di situ juga kita masih tetap harus pakai masker. Iya, steril dulu, tembak suhu. Jadi kalian kalau pengen keluar kemana-mana harus tetap pakai protokol kesehatannya. Yes. Itu udah wajib banget. Oh, ini Mbak Bimbai masker di atas. Iya. itu baru Wak ini mahkota tahta Sumpah gue masih nggak nyangka ini tuh baju. gila ya Bisa begini baju. ini spesial buat di dulu Ada label. Masih baru ya. baru beli Cocok loh dia. potong Wak ya kan demi kontennya si ngasal Ngasal. asik ngasal tapi asik kunci Kalau ngasal bener. Gue dasar. Ngobrol asik tapi binal. oh iya Ngasal. Program baru lu bikin. Oh iya. apa Lanjut. Oke. Enakan ngobrol. Tapi kalau ngobrol asik. Jadi kan kita kan emang membawakannya natural kan. Biar gak ada slack Gap. oh slack gap apa slack gap, feeling. Terus nanya apa lagi udah gitu aja. Alhamdulillah bunda lagi syuting ya suaranya masuk. Coba berapa filternya nanti editing gua tanya. Itu maksudnya gak apa-apa kali. Itu maksudnya gak apa-apa. Ya gue bilang kalau syuting itu pasti banyak. Banyak iklannya lanjut. Gila. tolong Nah ini gue pengen coba ngajuin kayak kalian tuh kalau misalnya ada nggak sih pengen bikin konten yang lain gitu selain kayak kamar bujang. Kan kamar bujang kan kita konsepnya kayak yang gue sekarang lah talk show Iya. ya. Talk show. Sebenarnya banyak lah ide-ide kita tuh konten tuh banyak banget cuman untuk menyatukan waktunya itu kadang-kadang kita nggak susah gitu karena ada beberapa konten yang ada di otak gue tuh kayak misalkan kamar bujang jalan-jalan adventure-nya gitu terus ada yang travelingnya kayak gimana-gimana tuh pengen cuman belum terrealisasi aja cuman baru beberapa kali doang tapi habis itu hilang lagi gitu. Oh, oke. Ini gue udah dapat sedikit cerita ya dari mereka ya. Seru lah ya hari ini lah. Oh seru banget. Cuman hostnya aja kurang seru. Cuman hostnya nggak seru. Gak apa-apa lah belajar, it's okay. Keren juga ini jadi podcast. Gua ini benar-benar ngejalanin ini tuh kayak termotivasi dari kamar bujang. Jadi gua tuh pertama kali masuk kamar bujang itu kan juga masih belum tahu ini tuh apa ya, programnya apa sih. Iya, gua disuruh buka baju. Enggak sih, gua nggak buka baju sih. Nggak buka Ya, baju. di episode yang pertama gua datang nggak buka baju. Enggak, cuma lu buka video itu aja. Apa? Lu nggak buka baju tapi lu buka ini. Buka video di Twitter. Bukan itu bukan gua. Oh, bukan. Disinyalir. Bukan gua. Tapi iya sih banyak yang tahu. Oh, Tapi gitu. itu lu Ngarap gua itu. Tapi lama kelamaan sih mereka juga langsung tahu kalau itu bukan gua. Karena dari negara lain. benar, itu dari negara lain dan tambah lagi emang yang kalau misalkan diperhatiin emang bukan gua.
Gua pertama kali masuk kamar bujang kan gua masih belum paham apa sih kayak bikin YouTube tentang apa sih kan segala macam. Tapi lama-lama menarik karena kamar bujang pas gue lihat lama-lama kan meningkat tuh ya kan makin hits lah ya kan sekarang makin populer sekarang udah masuk di insert. Amin. Nah, jadi gue juga ada gambaran kayaknya seru nih ya kan kayak gue kayak bikin kontennya sekarang cobalah gue mau datang ke tempat-tempat public figure gitu gue mau sebenarnya nggak cuma public figure sih jadi gue tuh kontennya kayak mau memberikan motivasi ke kalian semua kalau di masa pandemi ini pun kita juga bisa beraktivitas gitu jadi nggak harus kalian harus kayak gue harus kerja kantor enggak tapi kalian bisa melakukan apa aja misalkan kalian mau bikin konten kalian bikin konten kreator kan sekarang bisa buat semuanya kan ya kan jadi kalian bisa mengadakan ide apapun gitu segala macam banyak banget sih kayak kalian bisa jual online ya kan jual online sekarang juga masih banyak kan ramai banget Ini juga endorse dagang online. Dagang online, out call. Dia nggak tahu, Mak. Allah. Dia nggak tahu. Tapi baik itu. Saya ini ada cecepan gila. Banyak dipanggil, kalau kayak cewek panggilan buat kerokan, buat mijit. Iya, buat kerokin pala ya. kalau lu kontrak kan sama gue Aduh, lu tuh out call kan? Pantesan dulu baru pacaran sebentar udah putus lagi. Ya Allah. pacaran siapa? Ada kemarin berondong orang Garut. Aduh. Jadi putus cuma lu gara-gara ketahuan out call. Beneran enggak Kecewa gue jadi cuma bahasa seruan ya bahasa seruan ya Banyak asal ya, Wak ya. ngasal ya emang Nah, tapi kalau keluar dari mulut gua tuh pasti real. Iya sih. Kita ada call juga, kita panggil sama Insert kan untuk ngongos. Kita ada Kalau dia out call-nya murah, cuma dimodalin dengan ojek online pun nyampe kosannya udah deal. Siap mudik, hai. Nah intinya gua tuh termotivasi sama kamar bujang itu karena beberapa kali diundang ya 2 kali diundang itu udah masuk ke pikiran gue sih kapan sih gue mau bikin konten kayak gini gitu soalnya bagi gue tuh seru aja kita bisa ketemu sama orang-orang baru referensi baru ngobrol-ngobrol kan tambah lagi gue nggak fokus ke public figure doang gue coba ke pengusaha-pengusaha jadi kita bisa tahu gimana sih cara dia naikin karir mereka gimana bikin bisnis motivasi lah ya. jadi gue mau Itu semoga lebih berfaedah ya. Sebenarnya kayaknya kontennya seru tuh yang itu terakhir kita coba. Yang mana? Soalnya kontennya si kamar bujang tuh nggak ada faedah-faedahnya ya, Wak. Siapa netizen? Ajar lo ya. Ajar ya. Buktinya yang berfaedah ini salah satu jebolan dari ini jebolan bintang tamu kamar bujang Jebolan bintang tamu kamar bujang. Jadi host. Ada 2 orang. Apa itu? Udah main film. Oh iya. Di film yang sama lagi. Di sitcom yang Tapi sama. bintang tamu kita juga beberapa ada yang akhirnya punya konten juga ya. Iya. Iya. Kita kan adalah kalian mau bikin konten ikut kamar bujang Tapi bener. Konten kamar bujang itu ketika mereka menjadi bintang tamu, kita tuh pemersatu bangsa. satu bangsa. Ketika ketemu di sini nih, abis break mereka pulang, ketemu janjian, jalan bareng. gue juga pernah ya abis bikin konten kita langsung jalan ya Bareng. nongkrong bareng Tapi ini sama bintang tamu. Abis itu mereka gabung, bikin konten berdua, Bikin konten bikin juga. konten. Iya. Karena mungkin apa ya, kita tuh konsep kan kita semua selain punya konten kita tuh sibuk punya kerja masing-masing di rumah di luar gitu. Jadi konsep konten kita itu adalah apa aja bisa kita jadiin konten. Jadi which is kita cuma pakai alat handphone itu bisa jadi konten. Waktu kita bareng sama lu juga kan lu tahu Iya, kita cuma itu. modal iPhone. Itu. sama satu Sampai sekarang. tripod, handphone, satu lightning ya Iya, benar. Itu doang. itu aja. gue juga sempat bingung wih bisa jadi gini gue bilang cuma pakai Yang penting handphone niat, yang penting niat sih. Karena percuma kita udah beli kamera, beli apa, Betul. kamera tetap nggak dipakai. Dijual. Dijual aja. Lu sih. Kayak lu ini luar biasa. Lighting 1, 2, 3, kamera, buat tim. Itu luar biasa loh. Masalahnya kalau kita tuh sandal andalan. Karena enggak sih kalau kamar bujang tuh lebih kayak kita mencontohkan cara bikin YouTube atau mengkonten itu yang lebih mobile gitu, lebih anak muda. Jadi kalau sambil di toilet bisa sambil ngedit kan, ala-alanya sih. padahal nggak tahu lagi ngapain sambil bolong Twitter. Maksudnya itu. Tapi kan pada dasarnya kalau orang mau bikin konten kan masih berpikir
aku harus punya apa kru ya kan, punya kamera, modal, punya lampu segala macam. Tapi dengan cukup satu tapi dengan niat itu biasanya kita bisa memberikan informasi ke apa namanya semangat motivasi ke teman-teman kita. Makanya perlu ganti dari edit. Itu kan tujuan gue salah satunya mas ngedit ya. Karena Mabime lagi star syndrome biasa. Jadi karena kita tuh sebenarnya dari berempat ini itu ngeditnya itu kita gantian. Oke, berarti ada job masing-masing ya. Tadinya memang iya ada job tapi masing-masing. sekarang lagi Rana. Jadi sekarang misalkan dia rekaman lagi pakai punya gue ya gue yang ngedit ya. Tapi kalau gue simpel ya kan gue pernah ngedit nih. Kalau gue ngedit langsung naik langsung kena somasi. Kalau Berdi bagian controlling dia. Nggak bagus itu nggak bagus gitu. Itu nggak bagus. Nggak bagus tuh Rana gitu dia controlling dia bagus. Controlling ya. Bagus. Saya pernah ngedit ya kan, langsung kena somasi. Lagi nih ngedit ya. Menempatkan efek dan ekspresi itu beda. Kita lagi ngomong apa efeknya? Toing. Nggak pas. Gue ngedit itu sama. Besoknya jadi beda. Kan masih lagi Kita apa? lagi ngomong apa tiba-tiba ada efek ketawa. Apa? Lagi gue pusing. Belakangnya gue edit. Ternyata ada suara-suaranya yang gak ke-skip, ya udah itu aja jadi kontroversi. Ya itulah ya nenek-nenek belajar ngedit. Ya pokoknya ini gue bikin konten ini sebenarnya emang pengen membangkitkan kita lah dari pandemik sekarang ini. Banyak kerjaan yang bisa dilakukan gitu. Gue mau memberikan motivasi ke kalian semua, semoga bermanfaat. Nah, oke, gue cukup sampai di sini aja. Sekian. Pertanyaannya sedikit banget. Nggak ada yang berkelas gitu ya. Durasi. Tinggal pakai yud biar itu biar seru. Belum aja. Oh kayaknya Yud. Belum diajarin loh kan. Yudoli. Yud aja sih Yud. Biar lo masih kayak sih bye. Lebih bye. Yud. Oke, sekian dari sini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, memberikan motivasi yang baik. Semoga dari kalimat-kalimat kita nggak ada yang menyinggung untuk kalian semuanya. Sekian dari gua, sampai jumpa di next konten Taruh jangan selanjutnya. lupa sih lo nggak mau promosiin channel YouTube lo. Oh iya. Tadi aja dari perkenalan nggak promosiin. Kesan-kesan juga. Oke, kesannya gimana nanya kita? Ya. Besok dia kapok kalau nggak puas. Bawel. Gua ini cuma pengen beri motivasi aja ya, tapi Iya. gua benar juga sih. Menurut pendapat kalian ya. Menurut kalian ya, konten gua tuh bagus nggak? Bagus parah. Gue udah nonton lo. Parah meninggal. Ngalamin Untuk apa? konten konsepnya dari judulnya sih oke. Cuman dari pembawaan luasnya tidak tertata. Baru belajar loh dia. Kita juga awalnya begitu kan. Sampai sekarang pun sama. Kita juga itu atau gantian ngomong gantian. Jujur, gua ini hostnya ngasal bodo amat jadinya. Memang kita juga gitu, kita sudah hampir 2 tahun. Sama begini juga. Ngomongnya gantian. Apalagi nih, selalu komentar para netizen. Gak apa-apa. Itu bintang tamu sama hostnya, kok banyak kalau ngomong hostnya? Kok ada ya? Biarin netizen nonton kan? Yang punya channel siapa? Kita kan? Cowok siapa? Sama gue. Ya udah kita semua bawa kan? Nah, gue kebayang kalau dia ketemu bintang tamu yang pasif. Coba lu tanya deh, kita jadi bisa tahu pasti belum. Pasif. Ya udah sih bikin 8 aja seru. Katanya editor, mau ini bagus. Edit. Gak kuat ngedit aja. Oke, sekian dari gua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next konten. Bye.